Bumiku Tanoh Lampung Kulawi, Panjak Wahwah di Nusantara. Tani Sukun Sangun Jak Jebi, Tanoh Lampung, Tanoh Lado. Sepenggal lirik dari lagu ciptaan Fat Syahbudin yang berjudul Tanoh Lado ini menggambarkan bahwa Lampung merupakan daerah penghasil lada hitam terbesar sejak zaman penjajahan Belanda, Inggris maupun Portugis. Komoditas lada masih menjadi rempah-rempah andalan Provinsi Lampung hingga saat ini. Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR 2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menelusuri jejak The King of Spices di Tanah Lampung dan membawa 29 laskar rempah dan para pakar. Dosen sejarah UIN Lampung, Abdul Rahman Hamid mengatakan Lampung merupakan penghasil lada terbaik di dunia setelah Kerala, India Selatan yang merupakan daerah asal lada. Salah satu jenis rempah yang pernah mendunia dalam sejarah Indonesia itu adalah lada. Dan salah satu daerah produksinya yaitu Lampung. Ini diperkirakan akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Lada dibudidayakan terutama di dua daerah yaitu Tulang Bawang dan Sekampung. Lada Lampung ini sangat penting dan merupakan lada terbaik di dunia setelah lada yang dihasilkan di Kerala, India, daerah asal lada. 29 laskar rempah bersama dengan penulis, sejarawan, influencer, dan media peserta MBJR 2024 mendatangi Dusun Gerem Pawiki di Desa Sukadanu Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur untuk menyusuri jejak sejarah rempah khususnya lada. Daerah ini merupakan daerah yang diprogramkan sebagai pusat cagar budaya lada hitam yang memiliki kurang lebih 300 hektar kebun lada. Pengelola ladang lada di Gerem Pawiki, Agus Susanto menjelaskan bahwa di desa ini lada menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakatnya. Bahkan, ia bisa bersekolah hingga menyelesaikan studi pasca sarjana dari hasil menanam lada. Perkebunan lada di Desa Gerem Pawiki, Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3 ini bahwa awalnya itu memang sudah kurang lebih ketika saya kecil sudah ada. Nah, jadi ketika saya kecil ini salah satu bentuk warisan budidaya yang diberikan oleh orang tua saya dan saya teruskan. Masyarakat di sini rata-rata memang berpenghasilan dari kebun lada hitam. Nah, kurang lebih hari ini masih bisa bertahan dengan harga yang kompetitif yaitu di harga 95 di tingkat bawah. Ya, ini adalah kebun dari orang tua saya yang saya beli. Ya, jadi orang tua saya alhamdulillah dari lada anaknya 4 itu sarjana semua S1. Kemudian anaknya itu diberikan 1 hektar semua. Diberikan tanah pekarangan itu dari lada. Nah, sisanya diberikan kreativitas untuk membeli dan berbudaya sendiri. Nah, kalau ini lada ini dari orang tua saya yang saya beli. Ya, untuk pada waktu itu ingin naik ibadah haji. Ya. Jadi dibeli oleh saya gitu. Budidaya lada hitam sangat bergantung pada cuaca yang mengakibatkan harga lada menjadi tidak stabil. Dan untuk mensiasati harga lada yang rendah, petani lada hitam di Gerem Pawiki membuat produk turunan lada, diantaranya lada putih, sirup lada, sari lada, dan keripik lada. Per kilo itu hari ini 90, di tingkat bawah 90.000. Di tingkat eksportir itu bisa 102-105. Produk turunan lada ini adalah salah satu mensiasati dari harga lada yang pernah rendah di harga 20. Ya, di harga 20 itu kita bingung, ongkos, perawatan, pekerja itu kok nggak ketemu. Maka kita siasati dengan
mengolah menjadi produk turunan lada. Ada lada putih, ada sirip lada, sari lada, keripik lada, dan itu untuk meningkatkan dari harga. Saya masih ingat pada waktu itu bisa bikin ya beli tanah lagi, beli kendaraan itu di harga 130 ya, 130.000. Jadi kalau kita punya 1 ton sudah jelas 130 juta. Itu yang paling berkesan bagi kita. Tanaman lada tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis. Untuk itu, Lampung sangat cocok untuk budidaya lada. Lada hitam Lampung memiliki karakteristik cita rasa dan aroma khas yang tidak dimiliki daerah lain di dunia. Lada hitam Lampung memiliki ciri berwarna hitam sampai kecoklat-coklatan. Bentuknya kecil dan padat, tetapi memiliki tingkat kepedasan yang dapat bertahan lama dengan aroma yang sangat kuat. Organisasi yang mendukung kita itu ada namanya NCBA Usda Ista, yaitu yang memberikan support petani lada. Jadi petani sekarang ini karena dikhawatirkan punah, mereka dikasih bibit nanam. Dan kita patut bersyukur dengan Usda Ista NCBA, karena petani yang di sini khususnya bertanam itu nggak bingung bibit, Pak. Tiap tahun dikasih kurang lebih 400 bibit. Berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Saat ini para petani lada hitam di Gerempawiki langsung berkolaborasi dengan para eksportir untuk memasarkan hasil kebun mereka. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspornya yakni Amerika Serikat, Finlandia, dan Inggris. Untuk lada hitam saat ini dulu memang terkumpul ya di pengepul ya. Hari ini memang dunia sudah sangat luas, media sudah sangat luas. Sekarang kita mencoba langsung berkolaborasi dengan para eksportir ya. Jadi dari Belanda, dari Amerika, dari Inggris, Finlandia sudah langsung datang ke tempat kami. Sehingga pada tahun 2015, lada hitam Lampung memperoleh sertifikat indikasi geografis karena memiliki reputasi baik di pasar domestik dan juga di pasar internasional. Kemudian petani lada Dusun Gerempawiki, Suhut, yang sudah 30 tahun menjadi petani lada menjelaskan butuh ketelitian dalam memilih bibit lada yang baik dan juga kesabaran jika harus berhadapan dengan kondisi cuaca agar hasil panen lada lebih maksimal. Ya, yang pertama kita nanam tajar. Tajar pendiri. Nah, terus yang kedua kita nanam sulur atau bibit. Nah, bibit ini yang riskan, Mas. Harus bisa milih dengan varietas yang bagus. Bibit yang unggul lah. Bibit yang bisa dijamin bahwa nanti dia akan bagus atau tidak terjadi bibit yang namanya bibit lanang bahasanya di sini. Bibit lanang itu bibit yang ditanam itu terus naik terus, nggak bercabang-cabang. Nah, ini kan merugikan kita. Udah 2 tahun aturan sudah diturunin. Setelah 2 tahun nanti di rendok, ada yang bahasa rendok. Kalau di sini bahasanya ngeceng, karena ikut mungkin pribumi di sini mengatakan ngeceng itu kan duduk. Cara-cara nanam ladanya ya banyak, Mas. Kalau memang dia lahan baru, kalau bisa nanam itu dari arah timur, Mas. Jadi kalau pagi kena sinar, kalau siang kena teduhan ya, kalau sore kena bayang-bayang dari pendiri tadi. Kalau lada ini, Mas, yang bikin panennya kurang banyak atau panennya kurang bagus, ini dari cuaca. Faktor cuaca itu sangat menentukan, karena lada ini pinginnya kalau kemaraunya harus tegas gitu. Kalau 3 bulan sekalian sampai daun ini rontok. Tapi kalau hanya setengah bulan panas, hujan lagi, buahnya nggak bareng. Jadi
yang paling utama faktor cuaca. Kalau cuacanya bagus, panasnya tegas betul, full 3 bulan, bisa dipastikan yang sudah terjadi panen besar, panen raya kayak sekarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.